Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahibah Mazaya Mubarokah dari kelas B9 dengan nomor induk mahasiswa 23811303141 mengerjakan tugas UAS mata kuliah Desain Pembelajaran PAI berbasis digital dengan dosen pengampu Bapak Noval Maliki MPD. Perkenalkan, pada pengerjaan tugas kali ini saya akan membahas mengenai YouTube sebagai media pembelajaran. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa pengertian YouTube dalam pembelajaran. YouTube merupakan salah satu platform berbagai video terbesar di dunia yang menyediakan berbagai fasilitas untuk seseorang mengupload video, termasuk video nanti ini juga akan di-share di YouTube. Video pembelajaran, konten pendidikan, mulai dari bisa berbentuk tutorial, bisa berbentuk ceramah, podcast atau diskusi, hingga video interaktif. Sebagai media pembelajaran, YouTube memungkinkan siswa dan guru mengakses informasi secara audiovisual, yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam proses belajar. Nah, itu tadi pengertian tentang YouTube. Kalau kita ingin mengakses ataupun mengupload video, tinggal kita download saja YouTube, aplikasi YouTube dari baik Android maupun Apple Store, App Store. Nah, fitur utama yang mendukung pembelajaran yaitu video edukasi. Tersedia jutaan video yang mencakup hampir semua mata pelajaran dan topik pembelajaran. Ini tidak terbatas ketika kita akan mengupload, jadi bisa sebanyak yang diperlukan untuk mengupload maupun mencari mengenai video pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua, playlist, yaitu guru atau siswa dapat membuat daftar putar untuk mengatur video yang relevan dengan pembelajaran. Misalnya kita akan menyampaikan tentang ilmu tauhid. Nah, di situ playlist dicantumkan materi ilmu tauhid, maka ada beberapa referensi dan pilihan video tentang ilmu tauhid. Yang ketiga, ada fitur komentar dan diskusi, yaitu berfungsi untuk memungkinkan siswa atau pengguna berdiskusi langsung tentang video yang ditonton. Ya, kemudian fitur yang keempat, YouTube Short. Nah, ini adalah merupakan format video pendek yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi secara singkat dan menarik gitu. Kemudian ada subtitle di YouTube, memfasilitasi subtitle dan terjemahan otomatis yang mempermudah pembelajaran bahasa asing atau memahami konten dalam bahasa asing yang tidak kita pahami. Nah, yang terakhir fitur ini ya, YouTube Premium, yaitu opsi bebas iklan yang meningkatkan kenyamanan dalam menonton. Ya, itulah fitur-fitur yang terdapat dalam YouTube untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, sekarang pembahasan ketiga yaitu keuntungan YouTube sebagai media pembelajaran. Yang pertama tentu akses mudah, karena YouTube bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terhubung internet. Bahkan kita bisa download untuk menyimpan video. Misalnya ada di sekolah ada wifi, kita simpan video untuk kemudian masih dipelajari di rumah juga bisa. Yang kedua, variasi materi, menyediakan beragam materi dan topik akademik, keterampilan hingga pengembangan diri yang sangat beragam. Jadi ketika kita mempelajari suatu bidang ilmu
dapat mencari referensi dengan lebih banyak, ataupun ketika kita berkontribusi untuk menyediakan media pembelajaran melalui YouTube juga akan menambah khazanah keilmuan melalui YouTube. Yang ketiga, visualisasi dan interaktif. Video dengan animasi, grafik, dan demonstrasi langsung itu memudahkan siswa untuk memahami konsep. Yang keempat, nah ini ya, gratis. Aplikasi ini tidak berbayar kecuali YouTube Premium tadi. Sebagian besar konten di YouTube dapat diakses secara gratis. Nomor 5, belajar mandiri, yaitu siswa dapat belajar dengan mandiri, dengan kapasitas, dengan kemampuan, kecepatan masing-masing, memutar ulang video atau langsung melompat ke bagian yang relevan. Yang keenam, pembelajaran kolaboratif. Guru dapat berbagi video dengan siswa untuk pembelajaran bersama. Nah, itu tadi keuntungan dari platform YouTube sebagai media pembelajaran. Sekarang yang keempat, tantangan penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran. Setiap hal kan pasti ada plus, ada juga tantangannya. Yang pertama, gangguan fokus. Kalau kita tidak berlangganan dengan YouTube Premium. Gangguan fokus yaitu merupakan iklan atau konten yang tidak relevan atau dapat mengalihkan perhatian siswa. Yang kedua, kualitas konten kurang merata. Ya, tidak semua video di YouTube memiliki informasi yang kredibel, yang valid, yang menyertakan sumbernya dalam kolom deskripsi gitu ya. Dan yang ketiga, keterbatasan interaksi langsung. Tidak dapat interaksi real time dengan pembuat konten kecuali ketika langsung ya, secara langsung begitu. Nomor 4, ketergantungan pada internet. Ya, tadi membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk mengakses video dengan baik gitu. Nomor 5, kemungkinan untuk distraksi, yaitu kalau tidak diawasi, kalau menonton video tanpa pengawasan, maka siswa dapat tergoda untuk menonton konten hiburan di luar tujuan pembelajaran. Nomor 5, strategi penggunaan YouTube secara optimal. Nah, ini bagaimana sih caranya menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran secara optimal? Yang pertama, perhatikan durasi konten. Guru atau siswa perlu memilih video dari sumber yang terpercaya, seperti channel resmi misalnya TED, Khan Academic atau Crash Course ya, dengan durasi yang sesuai dengan waktu pembelajaran. Yang kedua, integrasi dengan kurikulum. Pilih video yang relevan dengan materi yang diajarkan untuk memperkaya pembelajaran di kelas. Yang ketiga, tugaskan siswa melalui tugas yang berbasis video. Nah, ini guru juga dapat memberikan tugas kepada siswa untuk menonton video tertentu dan menulis rangkuman atau opini, ataupun membuat rekaman video seperti tugas UAS saat ini. Yang keempat, gunakan playlist ya, agar kumpulan video dapat menjadi kumpulan video yang relevan dalam satu playlist. Ketika diakses, memudahkan siswa untuk fokus terhadap materi apa yang akan dipelajari atau dikaji. Kemudian yang kelima, diskusi konten. Setelah menonton video, bisa mendiskusikan mengenai video tersebut untuk memastikan pemahaman dan mendorong berpikir kritis siswa. Yang keenam, memanfaatkan fitur subtitle untuk pembelajaran bahasa asing. Menggunakan subtitle agar siswa dapat memahami pengucapan dan arti kata. Nah, ini yang keenam, penggunaan YouTube dalam pembelajaran itu contohnya seperti ada juga video sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah Bani Abbasiyah, ataupun kisah-kisah teladan, ilmu tauhid atau ilmu fikih dalam misalnya pembelajaran
wudhu, sholat. Nah, bisa juga video eksperimen sains secara umum ada, tutorial matematika juga ada, belajar bahasa ada juga, ataupun video inspirasi dan motivasi serta keterampilan praktis juga terdapat pada YouTube. Nah, yang terakhir tadi ya, mengatasi tantangan dalam penggunaan YouTube yaitu memblokir konten yang tidak relevan. Itu akan mencegah konten tersebut muncul lagi. Yang kedua, pantauan atau panduan guru harus mendampingi siswa, terutama untuk memastikan konten tersebut sesuai dengan pembelajaran. Yang terakhir, pengaturan waktu juga harus diperhatikan agar tidak terlalu banyak waktu dan sesuai dengan durasi. Kesimpulannya, YouTube adalah media pembelajaran yang efektif jika digunakan dengan bijak dengan beragam konten edukasi. Platform ini dapat meningkatkan pemahaman siswa, pembelajaran mandiri, dan memperkaya metode pengajaran guru. Namun, penting untuk selalu mempraktekkan tips-tips mengatasi tantangan dalam penggunaan YouTube seperti memilih konten yang relevan, mendampingi murid, dan menyesuaikan dengan durasi atau waktu. Nah, di YouTube sendiri kita bisa mengupload, selain mengakses video YouTube, kita juga bisa mengupload YouTube. Mudah saja, tinggal pilih bagian atau laman untuk upload video YouTube. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.